Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar apabila channel ini mengupload episode terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Wanita miskin bertemu Presiden Tampan di episode 28. Ketika cinta perlahan melanda, Jenny dan Andreas tidak dapat melepaskan pandangan satu sama lain. Inikah cinta? Atau mereka hanya terbawa suasana? Andreas menurunkan tubuh Jenny di atas sofa. Napas mereka terengah-engah karena perasaan mereka gugup satu sama lain. Andreas duduk di sebelah Jenny dan terus mendesaknya hingga Jenny terus mengundurkan tubuhnya. Hingga tanpa sadar, kini tubuhnya telah terbaring sempurna di atas sofa kulit berwarna coklat itu. Tatapan Andreas begitu tajam, sehingga Jenny tidak berkutik. Bahkan saat Andreas terus bergerak mendekat mengintimidasinya. Nafasnya tercekat saat Andreas bahkan mengunci ruang geraknya kini dengan meletakkan kedua tangannya di sisi bahu Jenny. Tapi meskipun napasnya menjadi sesak, ia tidak dapat menolak tatapan mata Andreas yang menghanyutkan. Dia menatapmu seperti ini. Kamu menyukainya? Suara Andreas terdengar menakutkan kini. Jenny tidak sepenuhnya mengerti dengan ucapan Andreas, jadi ia hanya diam tanpa menjawab apapun. Aku akan membuat ia kehilangan penglihatannya jika ia menatapmu lagi seperti ini. Hanya aku yang berhak menatapmu seperti ini. Apa Andreas sedang cemburu saat ini? Ia sangat menakutkan sekaligus menggemaskan sehingga Jenny akhirnya tidak dapat menahan tawanya lagi. Apa kamu sedang cemburu sekarang? Tanya Jenny. Ia sudah tidak tahan lagi melihat wajah Andreas yang memerah dan kata-kata menakutkan yang terdengar menggemaskan. Kamu menyukainya? Tanya Andreas. Ia masih terlihat serius dengan ucapannya. Aku menyukaimu yang cemburu seperti ini, jawab Jenny. Apa? Kecemburuannya terlihat jelas. Andreas kemudian menjauh membuat Jenny akhirnya terbebas dan beranjak bangun dan duduk di sebelah Andreas. Aku hanya tidak ingin seseorang melihat istriku bersama pria lain. Mungkin saja itu akan menyulitkan posisimu kelak, jawab Andreas berdalih. Tapi Jenny tidak bodoh karena ia tahu jika Andreas sedang berbohong saat ini. Jadi suamiku cemburu namun tidak dapat mengaku rupanya. Lantas siapa tadi yang memakan habis coklat pemberian pria lain padaku dan mengatakan jika aku tidak boleh menyukai pemberian pria itu meskipun hanya sebatang coklat? Goda Jenny. Telinga Andreas memerah kini. Jenny menggodanya sekaligus membangkitkan rasa terbakar di hatinya. Sayang, jangan bermain dengan amarahku. Jenny beringingsut. Andreas sangat menyeramkan saat ini. Harusnya ia tidak bermain-main dengan emosi Andreas. Aku harus minum obat. Jenny beranjak bangun dan berjalan cepat menuju kamarnya sebelum Andreas benar-benar marah padanya. Ia harus menyelamatkan diri secepatnya. Tapi belum sempat Jenny menuju kamarnya, Andreas menarik tangan Jenny hingga tubuhnya berbalik. Aku akan menghukummu. Sedetik kemudian Andreas menciumnya. Karena saat ini mereka berada di atas anak tangga membuat posisi mereka sejajar kini. Andreas menahan tubuh Jenny dengan tangannya yang memegang kedua tangan Jenny sehingga Jenny tidak dapat meronta. Dewi yang baru saja keluar dari arah dapur segera kembali memasuki dapur setelah melihat pemandangan Jenny dan Andreas yang tengah berciuman hangat di atas tangga. Mataku telah diberkahi, gumamnya setelah memasuki dapur. Andreas perlahan melepaskan ciumannya. Bibir Jenny memerah dan sedikit membengkak karena ia menggigitnya tadi. Hukuman yang manis. Astaga Jenny, apa yang baru saja hatimu katakan? Kemana hati sucimu pergi? Ciuman Andreas telah meracuninya, dan bahkan kini Jenny tidak dapat melepaskan pandangannya dari bibir basah Andreas. Ini hukuman karena telah memakan coklatku.
Jenny mencubit pinggang Andreas hingga membuatnya meringis kesakitan, tapi kemudian ia mencium lembut bibi Andreas tanpa terduga. Singkat dan hangat, lembut dan manis, itulah yang dirasakan mereka berdua. Meskipun kini hatinya mereka berdebar dengan kencang. Mata mereka saling menatap hangat saat perlahan Jenny melepaskan ciumannya. Entah setan apa yang membisik Jenny hingga ia berani mencium bibir Andreas. Tapi Jenny tidak ingin terbuai setelah menyadari apa yang baru saja ia lakukan. Jenny dengan cepat berlari memasuki kamarnya dan menguncinya dengan rapat. Andreas sendiri masih berdiri mematung dan tersenyum sambil menggigit bibir bawahnya yang masih terasa manis. Hatinya sudah menjadi taban bunga yang bermekaran dan kelopaknya yang seakan bergoyang menggelitiki hatinya. Jenny menciumnya. Apa itu artinya dia sudah mulai membuka hatinya untukku? Hanya senyuman yang dapat Andreas lakukan untuk mengekspresiasikan kebahagiaan dalam hatinya. Ia lalu melihat pintu kamarnya. Jika ia memasukinya sekarang, mungkin ia akan kehilangan kendali. Jadi Andreas memutuskan untuk pergi ke dapur untuk meminum segelas air putih agar pikirannya menjadi jernih kembali. Andreas meminum 2 gelas air sekaligus. Entah mengapa dahaganya tidak terpuaskan, bahkan setelah menghabiskan 2 gelas air putih tanpa jeda. Bayangan akan manisnya Jenny yang menciumnya membuat hatinya seakan meletup-letup, kegirangan sehingga senyumannya terus terukir di wajahnya. Sampai ia menyadari jika Dewi dan para koki serta beberapa pelayan di dapur tengah memandangnya. Sambil tersenyum penuh arti membuat Andreas seketika menjadi gugup dan akhirnya memutuskan untuk pergi dari dapur. Apa aku bilang? Tuan dan Nyonya baru saja. Dewi menggosip kembali dan akhirnya kalimatnya ia mempergerakkan lewat gerakan tangan jika ia melihat Andreas dan Jenny berciuman. Para koki dan pelayan di dapur itu ikut tersenyum bahagia, seakan merekalah yang baru saja berciuman. Hari sudah semakin sore kini. Andreas memberanikan diri memasuki kamarnya dan tidak terlihat Jenny di dalam kamarnya. Jadi ia bergerak menuju ruang pakaian Jenny dan mendapati Jenny yang tengah kesusahan menaikkan pengait bajunya hingga membuat punggungnya terlihat dengan jelas. Mengapa Tuhan seperti ini sedang mengujinya? Bayangan akan Jenny yang menciumnya belum bisa diabaikannya, dan kini ia melihat Jenny dengan punggung yang terbuka. Jenny sendiri tidak menyadari kehadiran Andreas yang kini menatapnya tanpa berkedip. Ia masih kesulitan memakai pakaiannya sendiri sambil bercermin. Andreas tidak ingin kehilangan kendali. Jadi ia memutuskan untuk pergi, tapi kemudian Jenny menyadari keberadaan Andreas. Andreas, syukurlah kamu di sini. Jenny mendekat tanpa diduga dan berjalan mendekati Andreas yang berdiri kaku kini. Bisakah kamu membantuku menaikkan ini? Jenny membalikkan tubuhnya dan kini Andreas dapat melihat punggung polos Jenny dengan sangat dekat. Tanganku sudah pegel, keluhnya. Mengapa suasana menjadi sangat panas kini sehingga membuat Andreas berkeringat? Andreas, Jenny, Andreas menghela napas untuk membuatnya tenang dan perlahan menyentuh gaun Jenny dan mengaitkannya ke atas. Sejujurnya Jenny merasa tegang, namun ia percaya pada Andreas, jadi ia memutuskan meminta bantuan untuk ke Andreas. Entah mengapa Andreas menjadi sangat lambat. Mengaitkan baju Jenny tidak mungkin memakan waktu selama ini, membuat Jenny sungguh sangat tegang kini. Dan perlahan Jenny merasakan sentuhan lembut jemari Andreas yang menyentuh punggungnya, seakan membuatnya membeku seketika dan napasnya terhenti. Andreas tersenyum karena merasakan reaksi Jenny yang menjadi tegang. Ia sengaja menyelipkan jarinya saat menarik pengait gaun Jenny ke atas dengan perlahan. Kamu tidak dapat mempercayai pria sepenuhnya, sayang. Andreas berbisik tepat di telinga Jenny dan kemudian mengecup bahu polos Jenny singkat dan meninggalkan Jenny dengan cepat sebelum dirinya benar-benar kehilangan kendali.
Wajah Jenny memerah dan terasa panas. Ia tidak sepenuhnya menyesali keputusannya meminta bantuan pada Andreas. Tapi kejahilan Andreas mampu membuat jantungnya memompa seperti habis lari maraton. Jenny telah keluar dari ruangan ganti, dan kini Andreas tengah berbaring di atas tempat tidurnya sambil membaca buku seakan tidak terjadi apapun. Jenny sedikit kecewa. Ia mengharapkan setidaknya Andreas tersenyum padanya. Jadi ia memutuskan untuk berjalan ke arah meja belajar yang sama sekali tidak disenanginya. Kertas-kertas ini lagi. Jenny mendumel kesal sampai ia merasa hawa panas menerpanya. Mau ikut denganku? Jenny memiringkan kepalanya saat kepala Andreas telah berada di atas bahunya. Mengapa Andreas sungguh menakutkan saat ini? Kemana? Tanya Jenny hati-hati. Andreas kemudian mengangkat kepalanya. Sungguh menyenangkan mengintimidasi Jenny seperti ini. Ia tidak menjawab dan hanya mengulurkan tangannya. Jenny menatap Andreas kini bersandar di meja belajarnya sambil tersenyum dan menantikan ia menyambut tangannya. Haruskah aku ikut dengannya? Bersambung. Terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan aktifkan like-nya beserta komentar sebanyak-banyaknya ya. Tunggu episode selanjutnya. Bye-bye.